Hai students, bertemu dengan saya lagi di kuliah statistik bersama Ibu Lin. Ini adalah chapter pertama yang merupakan introduction yang mengawali perkuliahan kita selama 1 semester ini. Beberapa hal yang perlu dicapai dalam chapter yang pertama ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk mendefinisikan pengertian dari ilmu statistik atau statistics. Yang kedua, mahasiswa menjadi lebih memahami akan luasnya cakupan dari aplikasi statistics. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang keempat, mahasiswa mampu mengklasifikasikan level data dan memahami bagaimana pentingnya pemahaman atas level data ini. Ya, kita lihat yang pertama mengenai aplikasi statistics. Dari gambar ini yang saya ambil dari Eureka, Statistic Application, Math and Statistics for Data Science, ada banyak atau luasnya cakupan dari ilmu statistik. Bisa di bidang stock market, di bidang life sciences, weather, cuaca, retail, perdagangan, insurance, maupun education. Dalam bidang bisnis, statistik diaplikasikan dalam accounting, yaitu untuk auditing maupun perkiraan biaya, economics untuk mengetahui performansi ekonomi baik regional, nasional maupun internasional, kemudian juga untuk finance, investasi maupun portfolio manajemennya, untuk manajemen yaitu human resource, compensation maupun kualitas dan manajemen, juga pada management information system, yaitu untuk mengetahui performansi sistem yang mengumpulkan, merangkum, dan mendiseminasi informasi dari berbagai level manajerial. Juga statistik itu dipakai di bidang marketing dalam proses melakukan riset pasar maupun riset dari konsumen, serta untuk bisnis internasional yang melakukan analisis terhadap pasar maupun demografi. Sedangkan untuk bidang kita, bidang IT, statistik itu dipakai dalam data science, di mana bersama dengan matematika, statistik itu membangun atau menjadi fondasi dalam algoritma machine learning. Nanti akan kalian pelajari di semester-semester mendatang. Nah, untuk bisa memahami mengenai machine learning, maka dasar yang harus kita pahami adalah statistik. Sekarang pertanyaan utamanya adalah apa itu statistics? Nah, ada beberapa poin yang bisa kita urai mengenai pengertian statistik. Yang pertama adalah ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Statistik juga merupakan cabang ilmu matematika. Statistik merupakan core of study. Statistik melibatkan fakta dan figures. Statistik melakukan pengukuran atas sampel yang diambil. Dan statistik itu juga menjelaskan mengenai tipe distribusi yang digunakan untuk proses analisis data. Kalau kita perhatikan baik-baik pada statement yang pertama, yaitu science of gathering, analyzing, interpreting, and presenting data, maka sebenarnya ilmu statistik itu merangkum pertama, bagaimana cara mengumpulkan data. Kedua, bagaimana cara menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, bagaimana menginterpretasi hasil analisis data tadi. Yang keempat, bagaimana kita mempresentasikan data yang sudah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi tadi agar bisa memberikan makna tertentu atau bermanfaat.
Nah, kalau kita rangkum dalam satu kalimat definisi yang saya coba kutip di sini adalah statistic is a mathematical science pertaining to data collection, analysis, interpretation, and presentation. Jadi sudah paham ya, bukan hanya soal menganalisis dan menginterpretasikan, tetapi bagaimana cara mengumpulkan data yang tepat, serta bagaimana juga mempresentasikan data hasil yang dikumpulkan tadi, dianalisis dan diinterpretasikan. Nah, ini adalah penjelasan kaitan antara statistik dan data science. Tadi pada slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa ilmu statistik itu merupakan landasan ilmu yang melahirkan algoritma-algoritma dalam machine learning. Nah, saya akan memberikan satu lagi contoh penggunaan statistika dalam bidang IT, yaitu dalam cabang ilmu yang dikenal dengan nama data mining. Data mining ini adalah cabang ilmu IT yang sedang booming karena saat ini dunia itu kebanjiran dengan data. Karena data itu digeneralisasi atau dihasilkan oleh berbagai gadget atau perangkat digital. Nah, untuk bisa melakukan data mining, maka basicnya atau landasannya adalah metode-metode statistika. Nah, data mining itu sendiri sebenarnya usaha untuk menemukan knowledge ataupun rule-rule pengetahuan dari hasil pengerjaan menggunakan metode-metode, salah satunya adalah metode-metode statistika. Jadi membuat kesimpulan atas data. Jadi singkatnya adalah proses untuk menemukan pemahaman lebih, knowledge lebih dari suatu kumpulan data. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai statistik, kita pelajari dulu beberapa istilah. Yang pertama adalah populasi atau the whole. Nah, populasi ini adalah kumpulan bisa berupa orang, objek, atau item yang sedang dipelajari. Kemudian ada sensus. Sensus ini adalah proses mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Kemudian ada sampel atau a portion of the whole yang merupakan himpunan bagian dari populasi. Kemudian ada variabel. Variabel itu adalah setiap karakteristik, angka ataupun kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Nah, variabel ini disebut juga sebagai data item. Kemudian ada parameter, yaitu suatu kuantitas yang mengindeks suatu distribusi probabilitas. Contohnya bisa berupa mean, median, dan berbagai macam ukuran populasi lainnya. Nah, ini adalah contoh penjelasan mengenai populasi. Misalnya ini adalah populasi mobil yang dimiliki oleh dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandira. Kemudian, kalau tadi populasi ini merupakan populasi mobil yang dimiliki oleh dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandira, maka ini adalah data sensusnya, yang artinya bahwa setiap mobil ini RD1, red 12, kemudian mobil hijau ini semuanya itu dituliskan. Karena tadi sensus adalah usaha untuk mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Jadi sensus itu data yang dikumpulkan dari populasi. Nah, kemudian ini contoh dari sampel dan sampel data. Nah, ini adalah sampel mobil. Maka data sampel atau sampel datanya, kalau mobilnya tadi sampelnya cuma 4, maka data sampelnya juga adalah 4 sesuai dengan identifikasi mobil yang ada pada populasi. Nah, kemudian ini adalah penjelasan mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu menggunakan data yang dikumpulkan atas suatu kelompok untuk menjelaskan atau mencapai kesimpulan mengenai kelompok yang sama tadi, di mana datanya diambil.
Nah, statistik deskriptif ini yang membantu untuk mengkelompokkan atau mengorganize data dan memfokuskan pada karakteristik data parameter dari yang disediakan. Misalnya, contohnya ya, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi dari pelajar yang ada dalam suatu kelas. Nah, dalam statistik deskriptif, kita harus mengumpulkan tinggi semua siswa dalam kelas. Dan kemudian kita bisa menemukan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah tingginya, atau siapa yang paling pendek, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui rata-rata tinggi dari siswa dalam kelas tersebut. Sedangkan untuk statistik inferensial, itu dia menggunakan sampel data. Sekali lagi, dia menggunakan sampel data untuk membuat kesimpulan mengenai populasi di mana sampel data itu diambil. Jadi kalau tadi statistik deskriptif, dia mengumpulkan data yang diambil dari suatu kelompok untuk menjelaskan atau membuat kesimpulan mengenai kelompok di mana data itu diambil. Sedangkan statistik inferensial, dia hanya mengambil sampel data untuk membuat kesimpulan terhadap populasi di mana sampel data itu diambil. Nah, itu bedanya. Jadi statistik inferensial itu dia membuat suatu generalisasi dalam membuat suatu kesimpulan. Jadi kalau kita merunut contoh tadi mengenai data tinggi siswa dalam satu kelas, maka untuk kasus statistik inferensial dia tidak perlu mengambil keseluruhan data tinggi siswa di dalam kelas tersebut, tapi dia hanya perlu mengambil suatu sampel set. Nah, dari sampel set tadi dia bisa membuat kesimpulan mengenai keseluruhan populasi siswa yang ada dalam kelas tersebut. Ya, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai statistik deskriptif. Nah, jadi kita punya suatu kelompok data dengan menggunakan statistik deskriptif, maka dia akan memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai kelompok data yang kita ambil datanya tadi. Jadi kita bisa melakukan karakterisasi data. Nah, kemudian dari contoh yang dijelaskan tadi, maka kita bisa melakukan penghitungan tinggi dari masing-masing siswa dan menemukan mana tinggi paling maksimum, mana yang paling minimum, dan rata-rata tinggi siswa dalam kelas tersebut. Sedangkan untuk statistik inferensial, maka ada suatu proses inferensi di mana dilakukan pengambilan sampel data dari populasi yang digunakan untuk membuat inferensi atau membuat prediksi dari populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tadi. Nah, sehingga kita bisa menentukan kira-kira yang tingginya yang mana, yang rendahnya yang mana saja, dan rata-ratanya berapa. Seperti itu. Kemudian kita perlu mengetahui istilah yang namanya parameter dan statistik tanpa S. Kalau statistik pakai S, itu artinya adalah ilmu statistika. Kalau statistik itu adalah parameter deskriptif, ukuran deskriptif dari sampel. Ya, statistik tanpa S itu adalah ukuran deskriptif dari sampel. Nah, kita lihat yang pertama dulu yang disebut sebagai parameter. Nah, parameter itu adalah ukuran deskriptif dari populasi. Nah, parameter ini biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani atau Greek letters. Sedangkan statistik itu adalah ukuran deskriptif dari sampel yang biasanya dilambangkan dengan huruf Romawi. Nah, kita akan lihat langsung contohnya. Yang pertama adalah parameter. Jadi tadi kan parameter adalah ukuran deskriptif dari populasi yang dilambangkan dengan huruf Yunani. Nah, huruf Yunani itu contohnya di sini adalah mu sigma kuadrat seperti ini. Jadi mu ini melambangkan populasi parameter, sigma kuadrat adalah variansi populasinya, dan ini adalah standar deviasi dari populasinya. Sedangkan simbol untuk sampel statistik yang kita sebut sebagai statistik itu X rataan itu melambangkan mean sample,
S kuadrat yang melambangkan variansi dari sampel, dan S-nya adalah melambangkan standar deviasi dari sampel. Nah, ini adalah suatu proses statistik inferensial. Nah, itu dimulai dengan kita mengambil suatu sampel random, kemudian kita menentukan X rataan sampel atau parameter statistiknya, X rataannya tadi. Kemudian dari X rataan tadi kita menghitung X rataan untuk mengestimasi nilai mu-nya atau parameter ukuran deskriptif dari populasinya. Nah, kemudian kita bisa menentukan parameter populasi yaitu mu-nya. Ini adalah proses melakukan statistik inferensial. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat mengenai pengukuran level data. Ada 4, yaitu level data nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Yang paling rendah levelnya adalah nominal dan yang paling tinggi adalah rasio. Nah, ini saya buat kesimpulan seperti ini. Di sini kita lihat bahwa dari yang nominal yang paling rendah itu misalnya kita melakukan suatu kategorisasi tanpa melakukan pengurutan atau ordering or direction. Contohnya misalnya marital status. Jadi kita kategorikan mana yang masuk yang sudah menikah atau yang belum menikah, atau tipe-tipe dari mobil yang dimiliki. Kemudian level data yang di atasnya adalah ordinal. Nah, ini level data yang melakukan ordered categories atau melakukan pengurutan kategoris. Jadi ada ranking, ada urutan, atau juga ada scaling atau skala. Di sini contohnya adalah kita bisa memberikan rating atas service kualitas ratingnya. Jadi dari mulai tidak memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan, dan seterusnya. Atau student letter grades. Misalnya nilai Anda ada yang mulai dari E, kemudian D, kemudian C, C minus, C plus, dan seterusnya sampai dengan A. Kemudian ada interval data, itu dia memberikan perbedaan antara pengukuran tapi not true zero. Contohnya di sini adalah suhu dalam skala Fahrenheit, kemudian juga ada standardized score, itu merupakan interval, level datanya level data interval. Dan yang paling tinggi adalah rasio data, itu dia membedakan antara pengukuran maupun true zero axis. Contohnya adalah tinggi, umur, weekly food spending, itu adalah contoh-contoh dari rasio data. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari potensial penggunaannya itu yang paling sedikit nominal sampai dengan rasio. Jadi nominal di luar yang paling banyak ordinal. Jadi ordinal itu mencakup juga nominal, dan yang paling luasnya adalah rasio. Dan untuk operasional, data level operasional dan metode statistiknya kita bisa lihat untuk nominal itu dipakai untuk mengklasifikasi dan counting termasuk dalam metode statistik non parametric. Ordinal itu classifying, counting plus ranking itu masuk dalam statistik non parametrik, sedangkan interval sama rasio itu masuk dalam statistik parametrik, di mana untuk interval itu melingkupi classifying, counting, ranking plus addition, tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian untuk ratio itu semuanya seperti itu. That's all chapter 1. See you on the next chapter. Don't forget to do your homework. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar terus. Bye.